Selamat datang di Silsilahku. Ini adalah tutorial untuk admin keluarga. Di tutorial admin keluarga ini, kita akan mempelajari setiap menu atau setiap fitur yang ada di role admin. Kita akan belajar perlahan berdasarkan tombol-tombol yang ada di sebelah kiri ini. Kita akan belajar dari dashboard, pohon keluarga, peta, dan terus ke bawah. Tapi kali ini kita akan mulai dari pengaturan dulu ya, karena ini cukup penting untuk setiap admin tahu. Dan jika Anda ingin belajar tentang agenda atau lainnya, silahkan percepat video ini hingga tombol anggota ini terlihat aktif seperti ini. Nah, ketika tombol agenda ini terlihat berwarna merah, itu berarti kita sedang mempelajari apa saja fitur yang ada di dalam agenda. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan mulai dari pengaturan. Di pengaturan ini ada beberapa pengaturan untuk keluarga Anda. Di sini terdapat visibilitas publik dan ada tombol di sebelah kanan. Jika terlihat seperti ini, itu berarti keluarga Anda disembunyikan dari halaman ini ya, di sini, dari sini. Tapi itu tidak disembunyikan dari bagian pencarian ini. Nah, hanya saja di sini disembunyikan. Dan ketika tombol ini terlihat seperti ini, simbol mata tidak tercoret ya, itu berarti keluarga Anda dapat dilihat di bagian sini. Dan apa keuntungannya? Keuntungan jika Anda tidak menyembunyikan rumpun keluarga Anda, itu setiap anggota keluarga yang belum memiliki akun, dia dapat melihat pohon silsilah dari sini, walaupun hanya terlihat nama dan foto yang di blur ya. Dan yang paling menguntungkan lagi, di bagian peta ini setiap orang langsung dapat melihat alamat dari setiap anggota atau persebaran keluarga Anda. Setelah itu, di detail pohon, semua orang yang mengakses silsilahku, walaupun dia tidak memiliki akun, dia tetap dapat melihat nama, jenis kelamin, dan foto silsilah keluarga Anda. Tapi ini tidak memiliki akses yang lebih ya. Dia hanya memiliki akses untuk nama, foto, dan alamat di bagian map tadi. Dan ini juga mempermudah proses klaim akun dari anggota yang belum memiliki akun di silsilahku. Oke, selanjutnya mari kita kembali ke admin. Di bawahnya terdapat keamanan pendaftaran. Anda bisa menyalakan atau mematikan fitur ini, tapi secara default atau ketika Anda belum pernah melakukan pengaturan family Anda, ini akan terlihat seperti ini. Jadi ada tombol aktifkan fitur ini. Fitur ini dapat diaktifkan dan berguna untuk menyeleksi anggota-anggota keluarga Anda yang melakukan klaim akun. Jadi ketika di dalam rumpun Anda terdapat orang yang bernama Agus dan ada email yang bernama 123acu@gmail.com misal, karena email biasanya random gitu ya. Jadi kita kan nggak bisa tuh mengidentifikasi apakah email tersebut memang milik Agus atau tidak. Jadi kita harus mengaktifkan fitur ini supaya nantinya ketika Agus akan melakukan registrasi klaim akun, dia harus menjawab pertanyaan di mana alamat rumah kakek Arthur. Tapi pertanyaan di sini bebas ya, bisa alamat rumah atau apapun yang kira-kira setiap anggota keluarga mengetahui jawabannya. Dan jawabannya tidak harus spesifik. Misalnya di sini di mana alamat rumah kakek Arthur. Misal alamat rumah kakek Arthur ada di Sruweng ya, yang mana Sruweng itu adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Nah, setiap anggota bisa hanya menjawab Kebumen, provinsinya, atau kecamatannya saja, Sruweng, atau bahkan desanya. Nantinya yang akan menimbang bahwa jawaban itu benar atau salah, si anggota ini layak atau tidak masuk ke data rumpun, itu Anda sebagai admin. Oke, selanjutnya di bawah Anda bisa mengganti informasi rumpun, nama keluarga, ini Anda bisa ganti, dan deskripsi singkat keluarga, ini juga bisa diganti. Dan setelah Anda memperbarui setiap pengaturan di sini, silahkan klik simpan pengaturan terlebih dahulu sebelum meninggalkan halaman ini. Oke, sekarang mari kita lanjutkan ke halaman utama atau dashboard. Di sini terlihat beberapa informasi seperti status keanggotaan adalah basic family, masa aktif, rumpun, anggota terpakai, dan batasan maksimal di paket tersebut. Di sini ada tombol upgrade atau perpanjang yang mana ini akan menuju ke halaman status langganan. Di sini Anda bisa mengganti paket jika misal tadi kan batasnya 50 anggota keluarga ya. Tapi ketika 50 anggota ini sudah terpakai semua dan ada anggota keluarga yang baru melahirkan, otomatis kita perlu menambahkan data si anaknya anggota keluarga ini. Jadi kita kekurangan
kekurangan kuota ya. Tadinya 50, kita harus memasukkan 51 anggota. Silahkan upgrade di bagian sini. Selain itu, nantinya ketika masa aktif tinggal 1 bulan atau lebih dekat lagi, di sini terdapat tombol untuk perpanjang. Yang mana ketika tombol itu ditekan, maka akan langsung muncul bagian pembayaran. Anda tinggal menyelesaikan pembayarannya. Mari kita kembali ke dashboard. Di sini juga terdapat informasi seperti rasio gender. Yang ini memperlihatkan di dalam keluarga Anda terdapat 11 laki-laki dan 7 perempuan. Di sini ada status kehidupan yang mana menunjukkan 16 hidup dan 2 telah wafat. Di sebelah kanannya terdapat tombol tambah anggota. Ini kita akan praktekkan di menu pohon keluarga nanti. Oke, selanjutnya kita ke bagian bawah. Di sini ada timeline kegiatan. Ini ada ringkasan dari timeline kegiatan ya. Jadi ini ada kegiatan yang telah dilaksanakan dan ini kegiatan yang belum dilaksanakan. Kegiatan ini nantinya akan mengirim notifikasi ke seluruh anggota keluarga ketika H-3 dari tanggal kegiatan. Notifikasi ini berguna untuk mengingatkan setiap anggota keluarga bahwa 3 hari lagi kita akan melaksanakan event tersebut. Nah, jika di sini reuni ya. Oke, di sebelah kanannya terdapat menunggu persetujuan. Jadi ketika ada anggota keluarga yang mengklaim akun atau menyarankan akun, itu Anda harus menyetujuinya terlebih dahulu supaya dia bisa masuk ke data rumpun keluarga. Nantinya ketika ada beberapa anggota yang belum disetujui, dia akan muncul di sini. Di sini ada tombol ke lihat semuanya untuk event dan lihat semuanya untuk menunggu persetujuan. Silahkan nanti ketika sudah ada anggota yang membutuhkan persetujuan, silahkan centang setujui jika memang itu anggota keluarga Anda. Oke, selanjutnya di bawahnya terdapat grafik pertumbuhan, pernikahan, dan juga demografi usia. Di grafik pertumbuhan dan pernikahan ini menunjukkan tingkat kelahiran dan kematian anggota keluarga Anda. Anda juga bisa melakukan filter untuk tahunnya. Misal Anda ingin melihat data pertumbuhan keluarga dari 1950, silakan klik 1950 sampai 2026. Nah, silakan klik cari. Nah, jika sudah, di sini akan menampilkan data dari 1950 sampai 2026. Begitu juga untuk pernikahan. Di sini menampilkan grafik pernikahan dari tahun 1950 sampai 2006 dan 2 grafik ini dapat Anda unduh di menu strip 3 yang ada di kanan ini. Download SVG, PNG atau CSV. Begitu juga di grafik pernikahan. Di bawahnya ada demografi usia. Di sini terdapat informasi anak. Jika ada warna di sini warnanya adalah biru muda, itu berarti jumlah anak dengan usia 0 sampai 12 tahun. Jika ada yang berwarna ungu, maka itu berarti remaja dengan rentang usia 13 sampai 20 tahun. Dan di sini karena memang datanya masih data dummy, belum merupakan data aktif, maka datanya hanya menunjukkan dewasa 21 sampai 59 tahun. Ini jika disorot juga kelihatan nih. Selanjutnya mari kita ke menu pohon keluarga. Di dalam pohon keluarga ini terdapat beberapa tombol ya. Di sebelah kiri ini ada tabel, pohon, simple, dan ada pilih kepala keluarga, download, dan tambah. Kita akan mulai dari tabel dulu. Oke, di halaman tabel ini, di bagian tabel ini akan menampilkan semua anggota keluarga yang terdaftar di akar silsilah Anda. Silahkan Anda cari nama yang ingin Anda edit atau Anda hapus, dan di sebelah kanan ini Anda dapat melakukan pengeditan atau penghapusan. Kita akan coba tekan edit. Nah, jika Anda menekan edit, Anda akan diarahkan ke halaman edit anggota. Anda bisa memodifikasi data dari anggota tersebut mulai dari foto, nama, hingga lainnya. Dan di bawahnya terdapat maps. Maps ini dapat melakukan pencarian alamat. Misalnya kita masukkan kecamatan Sruweng. Nah, Sruweng Central of Java ini Jawa Tengah. Kita coba pilih, kita langsung diarahkan ke kecamatan Sruweng dan sisanya tinggal Anda cari mana alamat si orang tersebut. Dan di sebelah kanannya ada tombol pernikahan. Jika Anda ingin melakukan modifikasi pada data pernikahan si Siti atau orang yang bersangkutan, silahkan ke bagian pernikahan. Di bagian pernikahan ini Anda juga dapat melihat tambah pasangan, yaitu Anda bisa menambahkan pasangan baru yang mana ini kondisi ketika suami si
Siti ini bukan dari anggota keluarga tersebut, tapi jika suami Siti adalah anggota keluarga The Thompson atau keluarga Anda, silahkan pilih. Nah, di sini Anda bisa memilih suami dari Siti tersebut. Silakan masukkan status pernikahannya, masih menikah atau cerai hidup atau cerai mati, dan di bawahnya juga terdapat tanggal pernikahan. Mari kita lanjutkan ke bagian pohon silsilah. Nah, di pohon silsilah Anda dapat melakukan pencarian orang di sini. Misal Thomas, ini akan langsung menuju ke orang tersebut. Terus Anda bisa melihat di bagian kanan bawah ini terdapat 4 tombol ya, yang mana ini adalah zoom in, zoom out, terus ini untuk kembali ke titik awal, dan ini untuk melihat pohon silsilah dari full layar. Nah, seperti ini. Untuk mengembalikan ke layar semula, silakan tekan tombol ini lagi. Oke, jika Anda melihat di sini ada perbedaan warna antara kakek dan anak-anaknya. Ini dikarenakan kakek ini telah meninggal, jadi warnanya sedikit berbeda. Selanjutnya, ketika kita pilih salah satu orang, misalnya kita pilih Emma Anderson ya. Nah, di sini akan menampilkan data lengkap dari Emma Anderson. Tapi karena belum diinputkan data dari Emma ini secara lengkap, jadi di sini masih banyak strip-stripnya. Kita coba ke orang yang lain yang mungkin sudah lengkap. Kita coba Labib Thompson ya. Nah, di sini sudah lebih lengkap. Di sini menampilkan data nama, foto, jenis kelamin, status kehidupan, umur, dan lainnya. Dan di bawahnya juga terdapat tombol untuk ke WhatsApp orang yang bersangkutan atau di sini Labib Thompson, dan tombol Google Maps untuk langsung menuju ke alamat rumah Labib Thompson melalui Maps. Kita coba Google Maps. Nah, ini adalah rumah dari Labib Thompson. Kita bisa langsung menuju ke rumahnya dengan klik rute. Misalnya rumah saya ada di sini ya. Oke, Google Maps akan langsung menunjukkan arah ke rumah Labib Thompson. Selanjutnya di bagian bawah terdapat tombol tutup, detail, edit. Nah, tombol detail ini ya digunakan untuk menuju ke halaman detail dari Labib Thompson. Sebenarnya di sini sudah cukup detail, tapi di halaman detail nantinya akan ada data dari anak dan saudara-saudaranya Labib Thompson ya. Kita coba. Nah, di sini ada data orang tua, pasangan, anak, dan saudara-saudaranya. Dan setiap data person ini dia dapat diklik untuk menuju halaman profilnya masing-masing. Misalnya kita ingin ke profilnya pasangan Labib atau orang tua Labib. Nah, ini akan langsung menuju ke orang tua Labib. Dan semua tombol edit yang ada di pohon keluarga itu akan menuju ke halaman yang sama. Kita coba tombol edit di pop up. Oke, nih kita coba tombol editnya. Nah, ini juga akan menuju ke halaman edit, tapi untuk Wulan Thompson atau orang yang bersangkutan, dan juga data pasangannya tentunya ya. Oke, dan di halaman pohon ini dia terdapat menu-menu tambahan seperti Arthur Thompson yang dilabeli utama. Ini adalah kakek tertua atau silsilah tertinggi ya. Jadi ketika ini tulisannya Labib Thompson, Arthur Thompson, maka data pohon yang tampil di sini adalah mulai dari kakek Arthur. Tapi jika kita pilih mungkin dari Emma ya, dari Emma, maka dia akan menampilkan data silsilah dari Emma dan David di silsilah tertinggi. Dan di sini ada tombol download yang mana akan melakukan pengunduhan pohon silsilah, dan pengunduhan ini juga tergantung ke pemilihan kepala keluarga di sini. Misal kita ke Arthur lagi dan kita lakukan download, maka seluruh data ini akan di-download dan formatnya seperti ini, tetap seperti ini. Oke, selanjutnya ada simple tree atau pohon silsilah simple, yang mana ini dibuat untuk mempermudah pembacaan silsilah keluarga. Di sini data yang ditampilkan cukup simpel, hanya nama dan ada keterangan jumlah anak, jenis kelamin dari masing-masing anak di sini. Jadi kita bisa membacanya dengan Arthur Thompson menikah dengan Eleanor Bennett, memiliki 5 anak dengan jenis kelamin 3 laki-laki dan 2 perempuan. Selanjutnya, anak pertama adalah Labib Thompson, dan yang kedua Wulan, yang ketiga David,
yang keempat Lisa, dan yang keenam Jack. Tapi ini cukup merepotkan jika Anda harus menggeser-geser layar. Jadi saya membuatkan fitur di mana ketika Anda klik salah satu dari orang tersebut, dia akan muncul pop-up yang menampilkan data saudara kandung dan daftar keturunan. Yang mana daftar saudara kandung dan keturunan ini dapat diklik yang akan otomatis melakukan zoom ke orang tersebut. Kita contohkan, kita baca Arthur Thompson. Di sini memiliki keturunan yang pertama Labib Thompson, Wulan, David, Lisa, dan Jack. Kita akan menuju ke anak pertamanya. Labib Thompson menikah dengan Samantha. Mereka memiliki satu anak, yaitu Zuhair Thompson. Sedangkan adiknya, yaitu Wulan Thompson, dia menikah dengan Jack Miller dan memiliki satu anak, yaitu David Thompson. Nah, kira-kira seperti itu cara pembacaannya. Dan di sebelah kanan bawah juga terdapat tombol-tombol yang ada juga di halaman pohon tadi. Oke, selanjutnya kita akan contohkan menambahkan data di sini. Anda bisa menambahkan di mana saja ya, seperti tadi di beranda, di dashboard, atau di simple, pohon, atau tabel. Ini akan menampilkan tombol tambah data. Ketika Anda ingin menambahkan data dari keturunan keluarga Anda, yang wajib dimasukkan adalah nama lengkap, ayah, ibu. Itu saja. Untuk yang lain cukup isi yang Anda tahu saja. Jadi misalkan di sini saya ingin menambahkan anak dari Labib Thompson. Misalnya Nur Thompson. Ayahnya adalah, Anda bisa langsung cari di sini, ketik Labib Thompson. Selanjutnya ibu kandungnya Samantha. Oke. Statusnya saya tidak tahu, kontak dan lainnya saya juga tidak tahu, tapi saya tahu alamatnya ada di dekat alun-alun Kebumen. Jadi masukkan alamat. Oke, kira-kira di sini. Selanjutnya langsung simpan data. Oke. Di sini sudah muncul Nur Thompson, tapi kita coba lihat di pohon silsilah. Kita coba lihat di sini ya. Di sini Nur Thompson langsung ada. Dan sepertinya kita lupa untuk memasukkan jenis kelamin tadi, sehingga kelaminnya di sini laki-laki. Tapi Anda bisa melakukan pengeditan di bagian sini. Ganti ke perempuan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke peta persebaran. Di sini tidak terdapat banyak fitur, hanya menampilkan informasi dari persebaran anggota keluarga Anda, yang jika kita klik salah satu orangnya, dia akan menampilkan sekilas data dari orang tersebut dan menampilkan tombol rute, yang mana ini akan menuju ke Google Maps seperti sebelumnya, dan tombol profile akan menuju ke halaman detail seperti yang kita lakukan di halaman pohon keluarga. Dan di sini Anda dapat menyortir anggota keluarga berdasarkan kecamatan mereka masing-masing. Misal kita ingin menampilkan data persebaran keluarga di Kecamatan Kemanggunan. Nah, di sini hanya menampilkan data dari anggota keluarga yang ada di Kecamatan Kemanggunan. Oke, jika Kecamatan Kebumen, maka akan menampilkan data dari Kecamatan Kebumen saja. Jika semuanya, akan menampilkan semuanya. Anda juga bisa melakukan pencarian anggota di sini, misal Labib. Nah, ini akan langsung muncul Labib Thompson. Tapi tidak semua anggota akan muncul di halaman ini. Halaman ini hanya memunculkan anggota-anggota yang telah menentukan atau mengisi titik koordinat di Google Maps, yang seperti kita contohkan tadi ketika membuat data person baru. Oke, selanjutnya di sebelah kanan bawah ini ada tombol untuk layar penuh atau memperkecil layar kembali. Oke, itu saja untuk halaman peta persebaran. Kita lanjut ke pendaftaran baru. Halaman ini akan menampilkan data dari anggota-anggota yang telah melakukan klaim profil mereka di keluarga ini. Jadi ketika ada anggota yang melakukan klaim profile, kita kan tadi udah membuat data dari Nur Thompson ya. Nah, jika Nur Thompson telah melakukan klaim untuk bisa masuk ke anggota tersebut, maka dia akan menunggu persetujuan dan datanya akan muncul di sini. Jadi Anda cukup ke halaman ini dan setujui Nur Thompson. Nanti akan ada tombol setujui di sebelah kanan ini. Oke, selanjutnya ke usulan data. Usulan data ini adalah kondisi ketika ada anggota keluarga yang mengusulkan data keluarga. Jadi jika di bagian pohon
Thompson tadi terdapat tombol tambah data ya. Ini akan otomatis menambahkan data orang di pohon silsilah. Tapi di halaman anggota ini akan menjadi tombol usulkan data, yang mana anggota dapat mengusulkan data seperti Nur tadi. Dia dapat mengusulkan Nur Thompson. Nanti di sini statusnya akan pending, bukan hidup tapi pending, dan warnanya akan memiliki warna shadow kuning, yang mana itu artinya Nur Thompson ini belum disetujui oleh admin. Dan jika Anda ingin Nur Thompson ini menjadi keluarga aktif, atau Anda sudah meyakini bahwa Nur Thompson ini memang anaknya dari Labib Thompson dan Samantha Jones, silahkan ke usulan data dan setujui orang tersebut. Selanjutnya di sini adalah anggota, yang mana ini akan menampilkan data anggota. Terdapat fitur filter berdasarkan tugas dari anggota tersebut dan berdasarkan status anggota tersebut. Anda juga dapat melakukan edit akun dari setiap anggota, dan Anda bisa melakukan perubahan tugas anggota. Misal Zuhair ini dia pinter nih, dia layak jadi admin, maka angkat si Zuhair jadi admin. Atau jika Zuhair ini bukan dari anggota kita nih, nah silakan blokir dan hapus permanen. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke profile. Di halaman profile kita akan melihat beberapa tombol di atas. Nah, yang pertama ada akun login. Ini adalah halaman untuk Anda memperbarui informasi login Anda, misal username, email. Email ini tidak bisa dirubah ketika Anda login menggunakan Google. Nah, ketika Anda login manual, Anda bisa melakukan perubahan email. Terus bagaimana tuh kalau misal si emailnya ini udah nggak aktif? Silahkan hubungi admin lain, dan admin dapat melakukan perubahan email walaupun email itu adalah email dari Google. Misal edit akun. Nah, di sini admin juga dapat melakukan perubahan email orang lain di sini. Selanjutnya di profile akun login. Nah, selanjutnya Anda juga bisa memperbarui password Anda di sini. Selanjutnya kita masuk ke biodata diri. Ini adalah data Anda di pohon silsilah. Silakan lengkapi data Anda, pastikan semuanya sesuai dengan data asli Anda. Dan di sebelah kanannya ada data pasangan. Yang ini adalah mengatur pasangan Anda, yang mana kita juga sudah mempraktekannya tadi di data orang lain ya. Nah, ini juga sistemnya masih sama. Selanjutnya ada sinkronisasi. Oke, Anda bisa melakukan perubahan data Anda. Misal di sini kan saya sebagai Wulan Thompson ya. Misal ini bukan data saya nih. Saya adalah Labib. Nah, silakan pilih Labib Thompson, simpan tautan. Nah, ini akan merubah biodata Anda, pasangan Anda juga. Oke, selanjutnya mari kita lanjut ke agenda. Nah, di agenda ini adalah daftar dari agenda keluarga Anda. Di sini ada agenda yang telah selesai dan agenda yang akan segera dimulai. Agenda ini akan mengirimkan notifikasi otomatis ke seluruh anggota keluarga di H-3 tanggal anggota. Anda bisa membuat anggota baru di sini. Masukkan detail-detail yang diperlukan, termasuk link Google Maps ya, supaya nantinya anggota keluarga dapat langsung menekan link tersebut dan menuju ke alamat acara tersebut tanpa harus berkali-kali minta Sherlock di WA tentunya. Oke, selanjutnya untuk detail salah satu agenda. Nah, di sini Anda bisa menghapus agenda keluarga dan melakukan pengeditan. Dan di bawahnya terdapat dokumentasi, yang mana jika agenda keluarga ini belum dilaksanakan, maka tombol untuk upload dokumentasi ini tidak aktif dan statusnya menjadi menunggu event. Sedangkan di agenda yang telah terlaksana, kita coba lihat. Nah, di sini terdapat tombol upload foto. Anda bisa melakukan upload di sini, dan Anda juga bisa menghapus foto-foto yang sudah diupload oleh Anda atau oleh orang lain. Selain itu, Anda juga bisa melakukan pengunduhan foto tersebut, atau jika Anda ingin mendownload beberapa foto sekalian, silahkan pilih foto-foto yang ingin Anda download.
dan tekan download zip di bawah sini. Selanjutnya di bagian bawah ada laporan. Seperti yang kita tahu di halaman agenda tadi, jika agenda telah dilaksanakan maka semua user bisa melakukan upload foto. Kita tidak bisa melakukan penyortiran nih, foto mana yang pantas dan foto mana yang tidak. Jadi ada kalanya ketika kita tidak melakukan pengecekan secara berkala di event tersebut atau di agenda tersebut, nantinya mungkin lebih dulu user lain yang menyadari bahwa ada foto yang tidak pantas di agenda tersebut. Nah, user tersebut dapat melakukan laporan ke admin. Nah, laporan ini akan muncul di sini. Nah, di sini ada data pelapor, waktu laporannya kapan, dan foto yang dilaporkan, yang melakukan upload foto tersebut, dan alasan laporan. Nah, tindakan Anda silahkan hapus foto jika memang foto ini tidak pantas. Nah, tapi jika foto ini masih layak dan Anda menimbang untuk tidak perlu menghapusnya, maka silahkan abaikan saja. Selanjutnya di bawah ada langganan. Ini sudah kita contohkan sebelumnya ya. Di sini akan terdapat tombol perpanjang paket jika masa aktif tinggal 30 hari atau kurang. Dan di bawahnya lagi ada jejak digital tarah. Di sini akan menampilkan data-data apa saja yang Anda lakukan di aplikasi ini. Termasuk Anda juga dapat melihat aktivitas dari anggota keluarga Anda. Di sini silakan Anda lihat saja. Nah, di sini ada tombol lihatnya. Oke, selanjutnya yang paling bawah ada tombol untuk keluar, yang mana ini untuk logout ya. Oke, sepertinya itu saja yang bisa kita pelajari di Tarah Admin ini. Dan jika ada pertanyaan lainnya, silahkan ke halaman beranda utama dan lihat nomor WA pemilik platform di bawah halaman.